Rahmat Allah dan sejahtera atas Nabi pauleh dunia. Kalau ingin salat maka bertakbiratul ihram, membaca ayat Al-Quran Al-Fatihah, dan rukuklah dengan tumanina. I'tidallah dengan tumanina, sujudlah dengan tumanina. Maka mana yang paling afdal? Kelompok satu tidak salat tarawih tapi subuh tidak, kelompok kedua tarawih tidak tapi subuh berjamaah ada, maka tetap yang subuh berjamaah itu lebih afdal. Dan yang paling afdal adalah kelompok ketiga, ini lengkap, isya berjamaah, tarawih berjamaah, dan subuh berjamaah. Kemudian sebelum menutup ada beberapa faktor lagi. Sebuah amalan saleh itu lebih tinggi pahalanya dari segi manfaat. Semakin banyak manfaat, maka amalan saleh itu lebih banyak pahalanya. Maka ini adalah zakat, sedekah, infak. Itu paling tinggi pahalanya. Misalnya ada orang yang telah pergi haji wajib sekali, umrah sekali, kemudian dia pada tahun ini misalnya pergi lagi haji, itu kan sunnah hukumnya karena udah, kemudian haji dan umrah atau haji atau umrah, maka mana lebih tinggi pahalanya dibandingkan uang haji, uang umrah itu dia sedekahkan? Tentu saja pahala sedekah ini lebih tinggi, berlipat-lipat pahalanya dibandingkan naik haji dan umrah. Kenapa? Karena naik haji dan umrah manfaatnya hanya kepada dia. Sedangkan ketika dia bersedekah itu tergantung penerimanya. Kalau penerimanya anak yatim, anak fakir yang betul-betul sangat membutuhkan, maka pahalanya sangat tinggi. Kalau yang menerimanya sepuluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, maka pahalanya lebih tinggi. Karena manfaatnya bukan hanya bersifat satu orang. Sehingga orang yang naik haji dan umrah dibanding orang yang bersedekah, maka itu lebih tinggi pahalanya orang yang bersedekah. Demikian juga orang yang membaca Al-Quran, yang salat sunat 2 rakaat, dengan orang yang berzakat, bersedekah, itu lebih tinggi pahalanya. Karena manfaat salat itu, zikir istighfar itu hanya untuk kita. Tetapi orang yang bersedekah itu manfaatnya sangat banyak, sangat menyebar. Makanya kenapa wakaf itu tertinggi? Karena wakaf itu hartanya telah menjadi milik Allah melimpah, tidak diambil lagi. Sehingga selama harta benda wakaf itu ada, maka pahalanya terus mengalir. Karena mengapa? Faktor manfaat tadi. Misalnya orang yang mewakafkan tanah masjid ini, makanya pahalanya mengalir terus. Tanah itu kan nggak pernah hilang, di atasnya dibangun masjid apa semuanya dan seterusnya. Karena manfaat, orang yang udah mewakafkan udah meninggal, tapi masjid ini orang hidup demi generasi langsung mengisi. Dan ada 3 faktor lagi, karena waktu dan tempat. Contoh ibadah yang dilakukan di Masjid Haram, Masjid Nabawi, itu pahalanya berbeda. Salat di Masjid Nabawi itu lebih afdal daripada 1000 salat di masjid lain. Salat di Masjid Haram itu lebih afdal 100.000 salat di masjid lain. Salat di Masjid Aqsa lebih afdal daripada 500 salat di masjid lain. Ibadah yang dilakukan, doa di Raudhah, di pintu Ka'bah, di Multazam, di Arafah dan seterusnya, itu lebih afdal dibandingkan tempat-tempat lain. Kemudian waktu adalah waktu seperti bulan Ramadan. Maka segala ibadah pada bulan Ramadan ini itu ditingkatkan pahalanya. Kemudian yang terakhir adalah faktor kerahasiaan. Semakin sebuah ibadah itu rahasia, maka itu pahalanya lebih tinggi dibandingkan ibadah-ibadah yang tidak ada kerahasiaannya. Misalnya contoh, puasa ini termasuk ibadah yang rahasia. Kenapa? Karena seperti kita sampaikan, kalau orang tidak berpuasa kemudian dia pura-pura puasa, tidak ada orang yang tahu, ya kan? Karena tidak ada yang langsung melihatnya. Kemudian sebelum menutup ada sebuah hadis sahih bahwa yang memberikan syafaat itu sangat banyak.
ada nanti syafaat kubra, itu adalah hanya milik Rasul SAW seizin Allah, diberikan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada nabi-nabi lain. Kemudian ada syafaat amal saleh. Salah satunya dalam hadis itu yang disebut adalah puasa dan bacaan Al-Quran. Jadi pada hari kiamat saat kita terjepit, saat itu kita bingung, saat itu kita tidak mau kita buat, maka saat itu datanglah puasa dan Al-Quran memohon syafaat kepada Allah. Ya Allah, orang ini saat hidup di dunia dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum demi Engkau ya Allah, maka fasyafi'ni fi, maka berikanlah syafaat, ringankanlah orang ini karena dia berpuasa. Maka Allah ketika berpuasa itu bermohon kepada Allah, maka Allah memberikan syafaat, keringanan, kemudahan bagi hamba tersebut. Kemudian datang lagi Al-Quran. Ya Allah, orang ini pernah membaca Al-Quran. Seharusnya dia tidur, seharusnya dia baca HP, seharusnya dia baca Quran, tetapi dia menyediakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Maka fasyafi'ni fi, maka ya Allah berikanlah syafaat, ringankanlah orang ini karena dia pernah membaca Al-Quran. Maka Allah di hadis itu memberikan syafaat karena puasa dan bacaan Al-Quran. Nah, ini bagaimana Al-Quran dan puasa datang tidak dijelaskan di hadis. Mungkin berbentuk amalan. Amalan kita itu datang nanti memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini yang dapat kami sampaikan, kenapa sebuah amalan saleh itu bisa berbeda nilai pahalanya karena faktor-faktor tadi. Dan sangat jelas dalam hadis bahwa ibadah puasa dan bacaan Al-Quran, demikian juga ibadah-ibadah lain itu bisa memberikan syafaat kepada kita nanti kelak di hari kiamat. Nah, maka ini yang dapat kami sampaikan karena mengingat waktu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang betul yang bersambung ya. Alaihim itu kalau kita lihat tajwid agak ditekan, diperbesar. Alaihim ghairil maghdubi alaihim walau, nah itu bersambung. Cuma begini, kalau ada imam yang ini apakah kebiasaan atau sekali-kali? Kalau kebiasaan, nah itu perlu diubah. Tapi kalau sekali-kali kadang ada faktor tertentu, faktor nafas, faktor tiba-tiba capek, atau faktor tiba-tiba kadang-kadang keras sekali udah capek. Nah itu kalau alaihim kemudian berhenti walau dalil itu secara tajwid udah salah karena tidak berhenti. Nah, kalau tadi apa alaihim dan walat disambung, nah itu berarti berhenti, seharusnya tidak boleh. Nah, tidak boleh dia, tapi kebiasaan imam kalau tiap hari seperti itu, nah berarti ada yang tidak tepat, harus diubah. Tapi kalau sekali-kali, nah itu mungkin bukan kebiasaan, tapi karena kadang-kadang kan ada, apalagi bulan puasa atau ini
kadang-kadang tenggorokan kita macet, suara kita macet. Nah, itu. Tapi kalau kebiasaan, maka itu harus berubah, tidak. Ini cuma tajwid itu kalau dari sisi misalnya kurang ikhfa, idhar, kadang-kadang tidak berpengaruh ke arti. Nah, tapi tetap dianjurkan dihindari. Nah, contoh misalnya kan, ghairil maghdubi alaihim, dia sakta, kemudian disambung. Nah, itu tidak terlalu pengaruh ke arti. Nah, walaupun kadang-kadang bisa pengaruh juga. Tapi kalau kesalahan makharijul huruf yang disengaja, itu artinya besar. Nah, karena bisa mengubah makna kalimat. Nah, contoh lagi misalnya, dulu pernah juga mungkin salah paham. Ghairil maghdubi alaihim, walad itu kan nggak panjang. Walad yang panjang dalnya, dhalin, itu boleh panjang. Kemudian ada juga pernah dulu tiba-tiba ada seorang imam, tapi bukan di sini ya, di mana, di luar, wala dhal. Nah, itu kesalahan secara tajwid, itu nggak panjang ya, karena wala itu huruf terpisah. Kalau kita baca wala, ya baru wala itu. Tapi kalau disambung wala, dia udah nggak berfungsi lagi. Nah, itu kesalahan. Nah, pernah juga misalnya begini, ihdinas siratal mustaqim, kan begitu. Tapi pernah kayaknya imamnya mungkin ada tersangkut makanan di sini, mungkin ibaratnya oleh baju buku jadi pecah, kacang kan takut baiko. Jadi ngadikan ihdinas siratal mustaqim, agak tertutup mulutnya, mungkin bukan mustaqim, kedengarannya kayak mustaqim, kayak nun mim. Nah, itu berarti tidak disengaja. Nah, itu tidak masalah, karena bukan kebiasaan. Tapi kalau kebiasaan, nah itu perlu diubah. Tapi tidak semua kesalahan tajwid itu ada levelnya dia. Biasanya yang paling parah kalau kesalahan makharijul huruf. Nah, itu karena bisa berubah arti. Nah, kalau misalnya kurang ikhfa, idgham, itu karena tidak berpengaruh dia kepada arti. Ini contoh misalnya begini. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, kalau disambungkan. Kalau diwakafkan, wakaf yang tepat itu secara tajwid, secara bahasa, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Harus kelihatan qaf dengan ra. Nah, dal dengan ra itu harus kelihatan. Lailatul qadri, lailatul qadr harus kelihatan. Kalau lailatul qadr, nah itu artinya tidak tepat. Karena kan Lailatul Qadri, atau kalau kita wakaf Lailatul Qadar, itu baru artinya malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kita wakaf Lailatul Qadar, maka hilang artinya, dan artinya malam yang sungguh-sungguh, jadi hilang artinya. Nah, contoh lagi, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, kan begitu kalau kita sambung. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Tapi kalau kita wakaf Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, nah itu yang betul, harus kelihatan dia. Antara shin hara itu harus kelihatan. Karena kalau kita baca saja Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, itu bisa berubah arti takutnya, karena bahasa Arab itu syahr itu artinya kambing. Nah, jadi malam Lailatul Qadar, kalau kita baca Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, jadi seolah artinya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 kambing. Nah, itu bisa berubah arti. Nah, sehingga Lailatul Qadri khairun min alfi syahr itu yang betul. Nah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr itu dulu tampaknya ya, imam-imam kita generasi tua itu jarang dulu, tapi sekarang mungkin udah berubah kan. Nah, padahal kita juga itu perlu sekali, karena berubah ini kan. Sama misalnya iyyaka na'budu, dia ditekan walaupun nggak mesti berat sekali. Iya boleh, boleh iya, pokoknya ada penekanan. Iya karena artinya apa? Hanya kepada Engkau lah kami menyembah ya Allah. Wa iya karena selain hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Tapi kalau tidak ditekan, tidak ada tasydid, iyyaka, ternyata dalam bahasa Arab itu artinya Tuhan matahari. Nah, sehingga bisa berubah artinya. Nah, sehingga bisa berubah apa maknanya. Nah, itu yang paling
dia khawatirkan. Nah, karena itu kadang-kadang begini juga, ada orang misalnya tidak bisa membaca ra, berarti kan ghairil, ril itu nggak akan terbaca nampaknya ghairil atau gimana, atau apa alif lam mim ra kan gitu ra, tapi mungkin ra, nah itu kan nggak bisa diubah. Kalau itu karena nggak bisa diubah, dia tuh tahu itu tidak betul, itu tidak berdosa, karena mungkin udah Allah ciptakan begitu, faktor mulut, faktor gigi dan seterusnya. Kadang-kadang kita merasakan dulu lebih fasih, ternyata kan gigi kita ini kadang-kadang kita congkel ini renggang, lama-lama ini lidah udah ini pengaruh, ini kadang-kadang bisa berpengaruh juga. Nah, sehingga apa namanya? Kalau yang tidak disengaja atau itu tidak ini, tapi makanya seharusnya imam itu yang lebih fasih di antara yang lain dari segi bacaannya, kemudian ruh yang lain-lain kan. Nah itu pada dasarnya, terutama salat-salat jahriyah. Nah, sehingga tadi kesalahan seperti tadi dihindarkan. Tapi ada beberapa kesalahan dia harus dilihat kesalahan per kesalahan, tidak otomatis tapi yang paling parah itu kalau mengubah tadi, mengubah makna akibat salah wakaf, salah baca. Nah, misalnya begini, kalau kita baca ini doa, tidak ada Quran sama juga. Allahumma tsabbit qalbi, itu kan qaf, qalbun itu kan bahasa hati, ya Allah tetapkanlah hati saya. Allahumma tsabbit qalbi qaf. Nah, tapi kalau salah kita baca Allahumma tsabbit qalbi qaf menjadi qaf, maka ya Allah tetapkanlah hati saya, berubah arti, ya Allah tetapkanlah anjing saya, qalbi, kalbun. Kalbun itu bahasa Arab artinya anjing, qalbun itu artinya hati. Nah, ini sangat bahaya, ini nggak boleh salah. Kecuali ini kan orang Islam banyak, ada orang Cina baru masuk Islam, ada orang Barat atau orang Turki sendiri, karena bahasanya berbeda jauh dengan dia bisa jadi salah. Nah itu tidak dosa karena dia baru belajar. Nah, makanya kan orang Arab itu sering menyebut nama Muhammad itu dengan bahasa mereka Muhammad, Mehmet, ya, bahasa Turki Mehmet, ya kan Ahmad, Ahmed. Nah, itu pengaruh bahasa, tapi harus diubah. Karena mereka tidak berdosa ketika belajar. Ya, kan pasti orang Inggris itu mungkin ketika belajar baca doa kan pasti tersebut nama Muhammad, orang Turki pun Mehmet karena pengaruh bahasanya Ahmed, kecuali harus diubah secara bertahap atau perlahan. Nah, jadi sakta itu tidak boleh, jadi kan ghairil maghdubi alaihim, dan wakafnya itu nggak bisa karena tanggung sekali. Boleh wakaf mungkin sirat, bahkan lebih bagus dia kalau panjang nafas disambung terus dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, disambung terus. Nah, karena tapi nggak cukup nafas sekarang, tergantung orang, nggak boleh juga karena nafas nggak cukup dipaksa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, itu nggak boleh juga, sehingga banyak imam wakaf di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu sebuah dolin kan. Nah, sebetulnya tidak perlu ditekan kuat juga dia. Walau dolin itu nggak perlu juga begitu. Kalau imam-imam di Arab nggak pernah kita dengar seperti itu. Ya, karena ada tasydid situ sedikit aja. Walau dolin tanpa ditekan juga, yang penting kelihatan tasydidnya udah cukup. Nah, karena dulu kita ada walau dolin, nggak perlu ditekan keras kan, biar ya itulah ada kadang-kadang karena kalau jadi imam itu berat juga kadang-kadang karena harus fokus ya. Karena Rasul sendiri, Rasul hafal Quran tapi ada sifat Rasul, sifat manusia. Rasul pernah juga ketika salah beberapa ayat. Biasanya dulu di belakang Rasul itu Ubay bin Ka'ab yang sering berdiri. Jadi Ubay bin Ka'ab membetulkan bacaan Rasul. Pada suatu hari Rasul ada salah baca. Nah, kemudian ada sahabat lain berbunyi. Setelah selesai salat, Rasul tanya, mana Ubay
bin Ka'ab, kenapa nggak memperbaiki bacaan saya? Ternyata Ubay saat itu nggak salat bersama Rasul, mungkin di tempat lain salat bersama lain. Ini sehingga muncullah hukum fikih. Kalau imam salah ayatnya, kalau ada makmum yang mengetahui maka dibetulkan. Tapi mungkin kan kita tidak semua kita hafal Quran. Kalau imam membaca ayat-ayat panjang, maka mungkin kalau tidak ada makmum yang tahu, maka imam melanjutkan ayat itu atau membaca ayat yang lain. Itu imam harus tahu hukum fikih juga. Jadi seperti itu. Maksudnya Rasul saja, seharusnya Rasul tidak lupa. Tapi ini menunjukkan bahwa Rasul sebenarnya masih manusia. Ada hal-hal tertentu beliau sama lupa. Justru bagaimana hukumnya kalau seandainya lupa, itu bacaan atau lupa misalnya rukun atau sunnah atau ini apa yang dilakukan hingga muncul nanti sujud sahwi dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Ya. Itu ha dia kan, al-muhai kan. Kalau muhai udah lain artinya ha. Contoh apa yang pakai ha, humazah, wailul likulli humazatin, humazah. Kalau dipakai hu udah hilang arti, nggak ada arti mungkin. Muhaimin, al-muhaiminu, asmaul husna, sifat Allah. Muhaimin, ha, bukan ha. Kalau ha nggak ada arti, kecuali kalau menyebut nama orang sah-sah saja. Pak Muhaimin, kan? Tiba-tiba dibaca Pak Muhaimin. Tapi kalau dalam Al-Quran atau bacaan itu, kalau dibaca ha salah berarti. Muhaimin, dia yang paling ini Muhaimin. Walaupun nanti ada, harus dilihat juga apa ada qiraat seperti itu, tampaknya tidak ada. Misalnya ihdinas sirata, itu kan sad. Ternyata dalam qiraat sad itu boleh dibaca sin, boleh dibaca zai. Jadi kalau seandainya nanti kita pergi, misalnya pergi ke Maroko, tahu ada orang baca ihdinas sirah, itu sah secara qiraat karena ada lahjahnya seperti itu. Atau ihdinas sirata, itu sah berarti karena ada lahjahnya seperti itu. Yang umum kan qiraat kita itu ihdinas sirata. Cuma kalau di masyarakat udah sering seperti itu, tidak boleh dibaca qiraat sembarangan, nanti menimbulkan fitnah. Ya kalau tengku kagak dohiko ya wesan ya kasih kata. Kecuali kalau dalam belajar boleh dikasih tahu. Kan jangan nanti tiba-tiba kita pergi ke Nigeria, ini contoh saja. Udah hayah imam Nigeria Al-Quran, ketika salat ihdinas sirat, mati udah imam Nigeria ya. Apa dia hafal apa? Padahal saya mau kurang ilmu, enggak pernah baca ya. Nah, sama juga dengan nanti ada qiraat alladzina yu'minuna kan. Tapi kalau di qiraat Warash Maroko itu tidak disukunkan alladzina yu'minuna, itu betul sah, ada qiraatnya. Sama dengan wadduha, ada qiraatnya wadduha, wallaili idza saja, itu ada. Cuma jangan dibaca di sini kan, kecuali kalau kita belajar atau kasih tahu, atau ke makmum kita kasih tahu ini nanti akan baca dengan qiraat Warash ya. Bacaannya apa? Wadduha, jadikan wadduha wallaili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Itu bisa betul. Tapi kalau tidak dikasih tahu jadi fitnah nanti kan. Jadi fitnah nanti kalau katalah aja ubah. Katalah ubah. Sama dengan sujud tilawah di salat subuh. Mungkin dikasih tahu dulu karena pernah kejadian dulu daerah kota sana. Jadi imam nggak kasih tahu sujud tilawah. Mungkin di masjid itu atau musala itu jarang sekali sujud tilawah. Jadi ada imam dari luar mungkin nggak tahu sujud tilawah. Ya kan rakaat pertama udah sujud, kan? Bangun lagi, sehingga bingung makmum, dipikir Allahu Akbar itu rukuk.
Kan bangun lagi dia ada yang sujud, ada sebahagian rukuk bangun lagi. Sehingga setelah selesai salat ada yang komplain, yang daripada kabar hubungan Ustaz, tumayang tubuh kan ada rakaat. Kan kalau sujud 3 kali 3 rakaat. Padahal tidak. Itu karena ada ibadah sunnah itu yang karena kondisi tertentu tidak kita laksanakan. Contoh salat witir, kita kan witir kalau udah Ramadan, padahal witir setiap malam orang salat tahajud, tutupnya dengan salat witir itu setiap malam, bukan hanya Ramadan. Cuma kajian daripada ada Ramadan, kayak gitu. Jadi orang seolah karena budaya seperti itu, berarti di luar Ramadan nggak ada salat witir. Padahal salat witir itu setiap malam orang tahajud, maka sunatnya dia tutup salat tahajud itu sebelum subuh dengan witirnya. Nah, itu sebetulnya kalau sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasul, para sahabat dan para ulama. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.